Pak, lanjut aja, Pak. Baik ya, karena memang waktu sudah berjalan terus ya, kita awali aja dalam permasalahan mata kuliah seperti awali aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah saum ya. Ini hari kedua ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan insyaallah ya, kita diberikan kesehatan walafiat, jaga semua aktivitas yang akan menyebabkan kuliah online kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, permasalahan kuliah pasca yang kita laksanakan ini, saya harap jangan terlalu serius lah ya. Santai saja ya. Santai saja, jangan terlalu serius ya. Biasa saja ya. Saya sudah hampir mulai adanya pasca ini ya. Tidak ada hal-hal yang terlalu kita khawatir ya. Jadi saya mohon kepada teman sekalian dalam mengikuti perkuliahan ini ya, santai saja, bisa relax aja. Apalagi kita dalam bulan puasa ini ya tentu saja banyak hal-hal yang boleh dikatakan tidak maksimal ya. Satu, secara fisik kita tidak terlalu maksimal. Kemudian kadang-kadang ya pola berpikir juga kadang-kadang makin siang makin lemah ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya, saya harap tidak terlalu banget lah. Kemudian kami sadar Bapak Ibu sekalian bahwa mengikuti pasca ini pada prinsipnya kami sadar ya, kami para dosen juga sadar bahwa pada prinsipnya kalau kita mengikuti perkuliahan pasca yang sesungguhnya 14 pertemuan itu sangat-sangat tidak akan mungkin ya, sangat tidak akan mungkin. Jadi pada prinsipnya ya, yang terpenting ya Bapak Ibu sekalian ya mengikuti perkuliahan hal-hal yang utama saja ya. Karena pada pengetahuan yang utama untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh dosen itu, karena Bapak Ibu sekalian kita hanya beberapa jam ketemu ini ya. Kalau kita ingin membahas 4 kali pertemuan ini, mohon maaf ya agak suara yang agak berisik ya. Bisa dimutai dulu itunya yang lainnya coba. Agak berisik ya. Jangan terlalu gimana ya. Kita belajar di pasca ini pada prinsipnya kami sadar Bapak Ibu sekalian ingin meningkatkan quality di bidang masalah pekerjaan. Kalau ingin menambah pengetahuan yang lebih dalam, pada prinsipnya nanti ya kami akan sharing kepada Ibu sekalian materi-materi yang ada ini akan saya sampaikan. Bahkan jika masih kurang nanti minta sama saya. Masih banyak hal-hal yang menyampaikan sahabat ini ya. Jadi yang terpenting kita mengikuti prosedur permasalahan dalam hal perkuliahan ini. Sehingga tidak ada orang yang mengatakan bahwa kita mengikuti perkuliahan ini hanya abal-abal kali ya. Karena proses berjalan, kita berjalan seperti ini. Jangan terlalu serius banget ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita masuk ke hari yang kedua bulan puasa ini ya. Masih panjang ya, insya Allah 30 hari. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan walafiat,
panjang umur yang barokah sehingga kita bisa mengikuti pertemuan ini ya. Dan yang ditentukan oleh universitas kita diberi waktu untuk 3 kali pertemuan ya. Berarti ada 2 hari pertemuan. Sabtu berikutnya 2 kali ya kalau gitu ya. Walaupun sebetulnya sih saya lebih nyaman, lebih enak kalau kita face to face ya. Kita bisa bertemu, tapi kan ada sesuatu hal yang menyebabkan kondisi yang sangat penting adanya corona ini ya, terpaksa kita melakukannya melalui daring ini ya. Baik, mudah-mudahan kita dijauhi hal-hal yang akan bisa memberatkan kekuatan kesehatan kita sendiri, insya Allah ya. Amin. Baik, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam hal menyampaikan materi ini, silakan Bapak Ibu sekalian, jikalau ada sesuatu hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, atau Bapak Ibu sekalian ingin menanyakan masalah-masalah yang kita sampaikan ini, jangan segan-segan, silakan nanti tanyakan nanti ya. Cuman barangkali ini ada 32 orang ya, ini sudah 26 orang ya. Ini pasti kalau nanti 1, 2 serentak bertanya agak ribet ini. Nanti silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya, nanti salah satu menyampaikan, jangan tadi barengan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali saja ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengenal tentang filsafat ini ya. Yang akan kita bahas pertama kali ini, kita akan menyampaikan mengenai masalah filsafat secara umum dulu ya. Insya Allah nanti ada 2 sesi berikutnya kita akan menyampaikan secara khusus ya, mengenai masalah filsafat tentang pendidikan. Seperti ini ya. Ada beberapa kali pertemuan yang kita lakukan yang intinya seperti itu. Tapi karena memang kita kondisi yang kita hadapi ya, kita hanya dimintanya 3 kali, tentunya kita sesuaikan seperti apa saja ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita belajar tentang filsafat? Pada prinsipnya, semua kehidupan manusia pada dasarnya semua beraktivitas berfilsafat. Bapak Ibu sekalian pun sudah berfilsafat pada prinsipnya. Bapak Ibu sekalian datang ke tempat perkuliahan ini, walaupun tidak pindah dari rumah ke tempat kuliah ya, tapi anggaplah seperti itu. Setiap aktivitas yang kita lakukan seperti itu, kita sudah berfilsafat. Ya, berfilsafat. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya berfilsafat itu agar mampu berpikir secara sistematis, kritis untuk memperoleh suatu kebenaran. Itu prinsip utama dalam hal kita membahas mengenai berfilsafat. Mampu berpikir ya, secara sistematis dan kritis untuk memperoleh suatu kebenaran. Bapak dan Ibu sekalian, mengikuti permasalahan perkuliahan di filsafat ini, kita harus mampu melakukan sesuatu pola-pola yang sistematis dan kritis agar kita mendapatkan suatu kebenaran. Nah, kenapa demikian? Coba saya ingin menyampaikan kepada Bapak sekalian, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian mengikuti perkuliahan pasca di Unwir ini termasuk kategori Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti pola-pola berfilsafat. Berpikir secara kritis. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak Ibu mengikuti pola
pendidikan S2 di pasca Unggul ini, tentunya Bapak Ibu sekalian akan berpikir bagaimana caranya kita mengikuti. Kita akan mengikuti berbagai macam masalah finance-nya, waktu yang disiapkan, dan hal-hal lain lagi yang menyangkut masalah mengikuti pola perkuliahan ini adalah pola bersama. Secara kritis, kira-kira kita ini bisa mampu nggak? Ya. Karena ada beberapa orang yang sudah pernah saya mengikuti perkuliahan di pasca ini. Teman-teman kita, ada orang yang baru semester kedua, bahkan ketiga dia berhenti. Karena tidak berpikir secara berfilsafat secara maksimal, secara kritis, kira-kira kita mampu apa enggak? Biasanya yang sering terjadi, yang kita alami dalam hal kejadian ada mentok di jalanan, banyak hal. Tapi yang sering terjadi adalah masalah finance. Banyak hal yang terjadi. Mudah-mudahan kita ini, ya, sahabat-sahabat pasca di Kuningan ini semua berjalan lancar dan tidak ada masalah. Insya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal dengan sebutan tentang filsafat ini. Dalam hal bahasa Yunani ini kita akan mengenal dengan filosofia. Filosofi ini kita pecahkan menjadi suatu bahasa. Kata-kata philo adalah kira, sofia itu kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia ini adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memiliki. Nah, seseorang yang memiliki pengetahuan berfilsafat ini diharapkan memiliki kategori sifat yang memiliki bijak, cinta terhadap kebijakan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian, ya, tidak mengenal filsafat, ya, sehingga nanti kelihatannya ada yang amburadul, ya. Banyak orang-orang yang pemarah, pendendam, kemudian hal-hal yang bertolak belakang dengan pengertian yang dimaksud dengan kebijaksanaan dan kebenaran ini. Itu bukan berarti karakteristik daripada filsafat ini. Mudah-mudahan nanti dengan kita mengenal mengikuti perkuliahan filsafat ini, diharapkan Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang bijak, insyaallah. Kemudian pengertian filsafat ini ditransformasikan dengan berbagai macam bahasa di berbagai macam negara. Dalam bahasa Arab disebut dengan falsafah. Kita sering mendengar bahasa falsafah, pendidikan, falsafah, dan sebagainya. Itu berasal dari bahasa Arab. Kita orang Indonesia disebut dengan filsafat atau falsafat. Kadang-kadang ada mendekat dengan falsafah. Kalau orang-orang kita, ya, orang Sunda, kadang-kadang lebih nyebutnya falsafah, gitu. Seperti itu, ya. Kemudian dalam bahasa Belanda juga ada di Jerman disebut filosofi. Itu adalah bentuk-bentuk ungkapan kata-kata filsafat ini dikategorikan atau ditransformasikan dengan berbagai macam bahasa sesuai dengan masing-masing negara. Kita akan mengenal beberapa orang yang memiliki suatu pengetahuan yang luar biasa, yang mengetahui asal-usul siapa yang mengenal itu filsafat. Bapak Ibu sekalian, ya, tidak akan pernah tahu apa itu filsafat ini kalau tidak ada orang-orang yang sudah pernah membuat suatu pengetahuan, mengangkat apa itu filsafat. Nah, inilah orang pertama yang akan kita bahas dan mengetahui pertama kali tentang filsafat ini adalah beliau orang Yunani, ya. Dia mengatakan bahwa filsafat ini adalah
ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran. Ya. Karena pada prinsipnya kebenaran yang sesungguhnya ada dalam hal kemuliaan Tuhan. Ya. Dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Nah, itu pandangan, pendapat yang dimiliki pertama kali mengolah definisi pengertian filsafat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ikut suatu waktu menjadi doktor ya, di bidang filsafat, boleh-boleh saja. Ya. Anda bisa membuat suatu definisi pengertian filsafat ini, misalnya nanti Dr. Uus ya membuat suatu pernyataan tentang definisi filsafat, boleh saja. Ya. Karena nanti kita pun akan bahas semua orang berbeda-beda. Pada prinsipnya semua pandangan tentang pengertian filsafat ini akan lebih diungkapkan, lebih tahu. Setiap pribadi berbeda-beda, tapi tidak boleh sama dengan apa yang disampaikan oleh setiap orang yang pernah mengemukakan pengertian definisi filsafat itu. Boleh, suatu waktu Bapak Ibu sekalian menjadi seorang dokter di bidang tertentu, Anda boleh menyampaikan definisi yang diungkapkan oleh permasalahan. Ya. Tutupan gandeng Hotels ya. Itu jauhnya beda-beda ya, antara satu orang dan orang lain itu berbeda-beda ya, antara Plato dengan Aristoteles beda-beda. Nah, kemudian setiap kali orang yang bermanfaat memiliki suatu pengetahuan di bidang itu jarak waktu dari orang yang pertama dengan itu lama. Dia mengetahui melakukan suatu perbaikan terhadap informasi yang dia pernah temukan, ya ungkap lagi. Nah, ini filsafat dalam hal pengetahuan yang disampaikan oleh istrinya adalah sebagai berikut. Aristoteles menyampaikan bahwa filsafat ini adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ada ilmu metafisik, ada logika, retorika, politik, dan seterusnya. Jadi setiap orang ini berbeda-beda pandangannya. Mengungkap lagi. Satu orang berpandangan seperti ini, mungkin baru satu ini, dia akan nanti dibuka lagi. Apa itu definisi tentang masalah filsafat ini? Oleh berbagai macam orang ini berbeda-beda. Tadi kita telah mengenal bahwa Aristoteles ini memberikan pandangan tentang filsafat ini terkait juga dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan oleh beliau. Nah, ini juga ada lagi yang disebut dengan filsuf Al-Farabi ya. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat dan mengenal namanya, sudah pasti dia adalah orang Arab ya. Nah, ini disebut sebagai filsuf besar Muslim dengan sebutan bahwa mereka Aristoteles kedua. Beliau mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikat yang sebenarnya. Ya, jadi beliau mengatakan seperti itu. Filsafat ini mengangkat semua permasalahan yang ada di dunia ini. Maaf. Kita mengenal beberapa orang filsuf. Nah, ini ada yang disebut dengan Immanuel Kant. Ini adalah filsuf dari orang Barat ya, disebut dengan pemikir Eropa. Kenapa demikian? Karena memang beliaulah yang memiliki kemampuan yang luar biasa tentang masalah filsafat ini. Mereka menyampaikan suatu pandangan bahwa filsafat inilah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup ya di dalam 4 persoalan. Yang dimaksud 4 persoalan ini adalah sebagai berikut.
filsuf yang pertama juga ada seperti ini, tapi dia lebih menyampaikan pengetahuan dan pengertian tentang masalah filsuf ini. Ya, mereka akan membahas mengenai masalah metafisika, ada etika, antropologi dan agama. Ini pengetahuannya mengenai masalah filsafat ini pada prinsipnya semua ya dasar atau guru dari berbagai macam ilmu pengetahuan ini ada dalam filsafat. Bapak Ibu sekalian, barangkali sebelum saya menyampaikan pembahasan lebih lanjut, barangkali ada salah seorang yang ingin saya tanyakan. Ya, mudah-mudahan bisa jawab ya. Mudah-mudahan. Tapi jangan dipaksakan Pak Uus ya. Mudah-mudahan Pak. Tadi ada suatu ya oke ya. Barangkali mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebutan metafisik atau metafisika yang terkait dengan masalah metafisika. Jangan dulu dikaitkan dengan masalah-masalah metafisika dalam konsep filsafat. Maksud saya ingin bertanya bahwa pernah Bapak Ibu sekalian tentang pengertian metafisika? Barangkali Bapak Ibu sekalian yang mengenal dengan adalah istilah ada penujuman, perbintangan, atau orang pengetahuan memberikan suatu pengobatan jarak jauh. Ya, ada orang waktu bahasa umumnya disebut dengan metafisika. Ya, metafisika. Ada teman saya yang dokter metafisika ya. Dia juga memiliki gelar di bidang metafisika ya, filsafat di bidang metafisika. Nah, kira-kira pertanyaan Paulus, kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang apa yang dimaksud dengan masalah metafisika? Yang yang Bapak ketahui tentang apa sih yang dimaksud dengan metafisika ini? Tadi yang saya katakan ada clue tadi yang saya katakan bahwa ada hukum, ada perbintangan, ada yang jarak jauh dan sebagainya. Di luar dari konotasi pengertian dengan masalah filsafat. Ada yang Bapak ketahui tentang masalah metafisika ini? Mungkin sedikit Pak. Metafisika ya Pak tadi ya. Jadi di luar sepengetahuan saya sepemikiran saya, ini mungkin tentang ajaran tentang dasar-dasar kenyataan Pak. Jadi mungkin hal-hal yang terdapat sesudah fisika, yaitu di luar kebalikannya fisika itu sendiri Pak. Jadi ada ajaran tentang dasar-dasar kenyataan, dan di dalam karyanya itu jadi mungkin nggak terlihat atau gimana Pak? Ya. Oke ya, memiliki pengetahuan dasar-dasar tentang masalah metafisika ya. Betul. Tadi yang disampaikan itu adalah mengenai masalah metafisika dalam konteks filsafat. Jadi sesuatu yang menyangkut masalah sesuatu yang ada dalam konsep berfilsafat. Nah, dari orang-orang yang kita kenal di masyarakat banyak, metafisik itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang goib, yang tidak nyata. Padahal dalam konsep filsafat ini adalah sesuatu yang ada yang bisa diketahui dengan panca indera. Itu pengertian daripada metafisika dalam konsep filsafat ini. Walaupun tidak dikatakan salah bahwa memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa metafisika ini terkait dengan hal-hal yang goib, hal-hal yang menyangkut masalah perbintangan, ujung, atau mungkin orang tadi mengatakan orang jarak jauh dengan keilmuan tertentu. Benar ya, bisa juga. Tapi dalam konsep berfilsafat kita ini adalah sesuatu yang ada, yang nyata, yang bisa diketahui secara panca indera. Kemudian dalam tadi pengertian filsafat yang disampaikan oleh Immanuel Kant ini,
ada yang disebut dengan masalah etika. Etika. Ini konsep pengetahuan etika ini adalah ini terkait, bisa diungkap lebih luas, lebih lebar lagi dengan masalah berfilsafat ini, etika. Kita menyampaikan sesuatu pandangan berfilsafat, itu pada prinsipnya orang sudah berfilsafat. Kita menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut, atau mungkin kita menjalankan suatu kendaraan ada rambu-rambu, itu etika. Ya, etika dalam konsep berfilsafat itu dibahas dalam konsep berfilsafat. Ya. Ada nanti filsafat etika yang akan kita kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian yang menyangkut mengenai masalah manusia itu dibahas dengan masalah filsafat antropologi. Ya. Luas, sangat-sangat luas mengenai masalah filsafat ini. Makanya dari filsuf yang sebelumnya kita sampaikan tadi, bahwa filsafat ini merupakan sebagai dasar atau sumber berbagai macam pengetahuan. Nah, kemudian yang berikutnya, dan insya Allah ya ini akan kita sangat dekat dengan kehidupan kita, dan kita mungkin lebih dalam mengetahui ini adalah menyangkut mengenai masalah kehidupan yang terkait dengan masalah agama. Ya, nanti kita akan bahas, insya Allah mudah-mudahan ya, kita akan masih ada 2 pertemuan ya, mengenai masalah filsafat agama. Ini menarik dan sangat menarik ya. Karena kita pada prinsipnya, insya Allah nih ya, insya Allah kita semua adalah orang-orang Islam. Jadi akan lebih nyaman, lebih enak koneksivitas antara filsafat dengan agama ini sangat dekat sekali, sangat dekat sekali ya. Kita akan bahas ya. Jadi kalau memang nanti ada kesempatan banyak waktu untuk bisa mengangkat masalah filsafat agama ini. Walaupun kalau tidak nyampe dan tidak akan mungkin bisa ya, karena tidak akan sangat sedikit waktu. Bapak Ibu akan saya sharing kepada kalian melalui. Nah, ini sama dengan Hasbullah Bakri ini sama hampir serupa dengan yang di atas. Ini menyangkut mengenai masalah-masalah keagamaan. Ya. Ini masih sama juga adalah pandangan-pandangan mengenai masalah definisi-definisi tentang mengenai masalah falsafat ini. Saya katakan tadi bahwa memang Bapak pun, Ibu pun boleh menyampaikan suatu pandangan definisi dengan filsafat ini, tapi dengan ketentuan bahwa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Pak, saya. Oh iya. Insya Allah, barakallah, insya Allah. Ya, sama saya Jahnana Purnamawati. Sekian definisi falsafat yang disampaikan oleh orang Indonesia. Nah, saya katakan bahwa Bapak Ibu pun boleh ya memberikan suatu definisi. Atau mungkin nanti saya katakan Dr. Rudita bikin bisa, gampang saja ya. Gampang saja. Asal tidak sama dengan hal-hal yang memang sudah pernah sampaikan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini agak menarik yang kita bahas ya. Berfilsafat ini adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Tidak kritis percaya ya. Jadi pengertian segala sesuatu yang muncul awal muasalnya berfilsafat ini karena orang tidak yakin. Dulu waktu Totels itu menyampaikan pengertian mengenai masalah
uh, bulan ini lonjong, dunia ini tidak berputar. Mereka itu tidak kritis, akhirnya mereka itu berpikiran bahwa berdasarkan mitos ya. Nah akhirnya mereka berpikir, dia akhirnya mitos menjadi logos ya. Jadi asalnya tidak kritis, tapi kemudian dia berubah menjadi kritis setelah dia mengetahui pengertian-pengertian yang disebut dengan berfilsafat ini. Berfilsafat seperti apa? Berpikir secara kritis. Asal usulnya begitu. Orang menyikapi seorang ini pertama kali orang berpikirnya ini kan tidak yakin. Coba kita contoh. Ini konsep berfilsafat hidup kita sehari-hari. Contoh, mungkin tidak akan ke yang lain. Saya aja waktu saya menjadi seorang suami kepada istri dulu waktu masih sekolah, pacaran lah begitu ya namanya. Kita kan tidak pernah mengenal, yakin. Makanya kita melakukan proses. Akhirnya proses ini menjadi yakin. Ya, asalnya tidak yakin. Apalagi Bapak Ibu sekalian ya, konsep kehidupan pertama kali ini kita kan, apalagi ya Bapak Ibu sekalian dalam hal berumah tangga misalnya, dalam hal berpacaran, suka menyampaikan sesuatu hal yang pilih-pilih. Nah, makanya seseorang ini harus berpikir kritis. Tapi sebaliknya kalau orang memang tidak kritis, banyak contoh orang yang menyangkut ngaku-ngaku menjadi seseorang yang Bapak Ibu mungkin pernah lihat di viral bahwa seseorang menikahi seseorang, dia mengaku bahwa dia sebagai seorang berpangkat tentara, tapi setelah diketahui bahwa dia adalah bukan orang ABRI gitu ya. Nah, dalam konsep-konsep manusia yang tidak berfilsafat, dia tidak akan bisa menyampaikan konsep kritis tadi itu. Tapi biasanya orang-orang yang mabuk cinta misalnya ya, itu tidak berfilsafat sehingga orang akhirnya percaya. Nah, konsep tidak kritis, tapi kalau berfilsafat nantinya ini kita jangan terlalu sering percaya terhadap seseorang setelah kita melakukan konsep-konsep kritis mengenal seseorang dengan baik. Ya. Mudah-mudahan nanti dengan mengenal filsafat ya, kita akan mengenal secara sesuatu ini dengan hal yang nyata. Bahwa filsafat adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban dari berbagai problem. Nah, nih. Jadi kalau seseorang untuk mengetahui permasalahan ini bisa ada solusi terbaik, maka dibutuhkan berfilsafat. Apa maksudnya? Berpikir tentunya. Tidak akan mungkin setiap manusia yang terlahir dengan pengertian dewasa ini, dia akan mengenal dengan konsep berpikir berfilsafat. Cuman orang mengenalnya ini berfilsafat. Sesungguhnya kita pada prinsipnya sudah masuk terhadap kategori berfilsafat. Apa buktinya? Buktinya berfilsafat itu berpikir. Memang konsep berpikirnya ada yang berpikirnya setengah-setengah atau yang benar-benar sampai dengan yang hal yang radikal. Nanti kita akan kenal dengan masalah radikal ini. Cuman mungkin pengertian radikal yang dimaksud bukan seperti radikal yang berfilsafat ya. Karena yang kita kenal dengan konsep radikal yang kita kenal di negeri ini, kadang-kadang orang berpikir yang negatif ya. Tapi yang dimaksudkan dengan filsafat kita ini, radikal ini mengetahui segala sesuatu kritis ini sampai dengan ke akar-akarnya. Nah ini, bahwa berpikir untuk memperoleh jawaban dari berbagai macam problem. Ini kita berfilsafat. Banyak orang yang berpikiran, yang terutama orang-orang yang tidak berfilsafat dengan baik ya,
Ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bermacam-macam ya, karena tidak berpikir setelah berfilsafat. Ada orang yang bunuh diri, nauzubillah min dzalik, seperti itu. Karena dia tidak melakukan proses berpikir terhadap suatu permasalahan yang ada. Kalau kita melakukan suatu permasalahan dengan proses berpikir dengan baik ini, insya Allah ya, problem yang kita hadapi ini bisa terbuka dengan baik. Ini kita setelah mengenal pribadi yang mengenal tentang filsafat ini ya, kita harus mengetahui kondisi di mana kita harus mampu melakukan suatu pendekatan pribadi agar kita menjadi seorang yang kritis ya, melakukan suatu konsep pemikiran terhadap diri dan sikap yang kita tinggi. Jangan sampai nanti kita misalnya melakukan suatu berpikiran secara berfilsafat, apalagi sebagai seorang orang tua ya, Bapak Ibu sekalian misalnya mempunyai seorang anak ya, yang sedang meningkat kejiwaan secara dewasa ya, misalnya dia bisa kuliah. Kadang-kadang kalau orang-orang sekolah ini ya meminta tambahan itu dan ini sebagainya ya. Nah, sebagai seorang yang berfilsafat, orang tua yang baik itu tentunya tidak hanya menerima saja. Misalnya meminta uang tambahan itu tambahan ini. Bukan berarti kita tidak sayang terhadap anak kita, tapi kita belajar melakukan satu konsep berfilsafat secara kritis sehingga kita akan mengetahui sesungguhnya seperti apa. Ya. Bukan berarti kita tidak yakin atau tidak sayang terhadap keluarga kita, anak kita, tetapi kita belajar melakukan suatu konsep kritis, meyakini sesuatu ini dengan konsep berfilsafat dengan benar. Berarti yang bersama bahwa berfilsafat ini ya berpikir kritis, logis ya. Sesuatu hal yang disampaikan dengan pengertian yang kita sampaikan. Jadi kita menyampaikan suatu pertanyaan ini jangan sampai kita hanya terima saja. Ya. Kita harus memiliki suatu pengertian yang logis. Ya. Jarang-jarang terjadi kalau seseorang yang kena tipu dan sebagainya ya. Kalau tidak logis ya, tidak memiliki konsep yang real, berarti dia tidak berfilsafat. Berfilsafat itu tidak brusu-brusu, relax, santai, tapi berpikir dengan tegas. Itu berfilsafat. Dan kecenderungan orang-orang yang tidak berfilsafat tadi ini, kondisinya nanti dia akan cepat terpengaruh oleh kondisi-kondisi tertentu. Ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang orang yang tadi kena sihir Nah, ini berarti kondisi kejiwaannya labil, kosong. Tapi kalau kita tetap berpikir logis dan pikirnya berkonsep, itu insya Allah tidak akan sampai gampang terpengaruh oleh hal seperti itu. Dan yang saya sampaikan tadi ini adalah konsep awal atau konsep dasar bahwa berfilsafat ini yang penting dimiliki oleh sebuah pribadi adalah dia harus memiliki suatu konsep pikir yang logis. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah berpikiran logis, berarti Anda sudah termasuk kategori Anda berfilsafat. Logis. Kalau misalnya Anda mau membeli suatu kendaraan, misalnya Anda membeli, ada orang yang menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, misalnya menawarkan
Anda membeli mobil Avanza misalnya ya, kemudian harganya murah banget gitu loh, murah gitu loh. Masa iya ada harga sebuah mobil yang semestinya harganya tertentu, tapi tiba-tiba kok murah? Nah, konsep yang logis ini perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Kalau Anda misalnya tidak berfilsafat, Anda terima. Tahu-tahu Anda nanti kena ditangkap oleh yang berwenang bahwa Anda melakukan sesuatu bekerjasama, berkomplot dengan orang yang berbuat. Nah, kalau logis, Anda tanya, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa, kenapa, padahal ini begini. Nah, itu Anda sudah masuk terhadap kategori berfilsafat. Logis. Jangan hanya terima saja segala sesuatu tanpa Anda menerima apa yang disampaikan dalam konsep kehidupan ini. Sistematis, ya. Sistematis, gradually, berarti bertahap, ya. Ada alurnya, ada alurnya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Anda naik pangkat, biasanya kalau di PNS itu kan 4 tahun sekali ya, 4 tahun sekali. Tiba-tiba Anda ujuk-ujuk dari golongan 3A menjadi 4A. Kan enggak logis ya. Pada sesuatu ini adalah sistematis, ada gradually, ada saling urut. Dan demikian kalau berpikir. Anda misalnya tiba-tiba baru lulus menjadi S1, biasanya masuk ke 3A, tiba-tiba Anda ingin menjadi seorang kepala dinas. Itu bukan hal-hal yang tidak nyaman, tidak nyata gitu ya. Karena pada prinsipnya orang itu harus bertahap sistematis. Ya. Seperti masuk ke dalam dunia pendidikan, misalnya seorang dosen ada apa namanya, sebelum dia menjadi seorang profesor ini ada tahapan-tahapan yang memang dia ikuti. Itu biasanya berkait dengan masalah pengalaman mengikuti menjadi seorang dosen. Ya, guru besar ini itu lama hidupnya menjadi seorang dosen ini akan menjadi sesuatu hal dorongan dia menjadi pangkat yang lebih tinggi lagi. Jadi tidak akan mungkin tanpa ada suatu alur-alur yang melakukan pekerjaan yang sistematis. Kecuali yang sangat luar biasa ya. Dalam konsep tertentu misalnya karena dia memiliki suatu perbuatan yang sangat luar biasa, mengerti sesuatu dan menemukan sesuatu, nah itu baru kadang-kadang sistematis ini bisa berloncat karena ada hal-hal yang tertentu yang luar biasa. Tapi kan ya. Ada seorang yang bisa pangkatnya misalnya letnan tiba-tiba menjadi kolonel, tidak akan mungkin, paling-paling 2 tingkat daripada itu ya. Itu karena sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu misalnya menemukan sesuatu penemuan tertentu yang luar biasa, itu pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak sistematis. Pangkatnya tiba-tiba naik. Kenapa? Karena beda, karena dia memiliki kemampuan tertentu. Pada prinsipnya adalah semua bertahap secara sistematis. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ini, ada konsep filsafat ini, urutan yang disampaikan menjadi seorang filsuf ini. Yang pertama tadi logis, sistematis, dan ketigalah radikal. Walaupun definisi radikal yang dimaksud filsafat ini bisa diterjemahkan dengan hal-hal yang negatif. Ya. Radikal dalam konsep pengertian filsafat ini
berpikir menyampaikan segala sesuatu konsep yang dibahas ini jangan setengah-setengah, tapi sampai dengan radikal, itu sampai dengan akal-akal masalahnya, sehingga nanti habis ujungnya, oh ini yang terakhir. Ini seperti ini. Kalau konsep radikal yang kita kenal ini, banyak yang didengar radikal. Coba saya ingin menyampaikan bahasa dari Bapak Ibu. Siapa namanya ya? Namanya kelihatan. Siapa Bu? Ada yang mempunyai pandangan, pengertian, atau definisi yang dimaksud dengan radikal? Barangkali ada kan Bapak Ibu yang menjadi ibu yang mengajar di bidang bahasa Indonesia. Silakan, saya ingin mendengar apa definisi radikal dalam konsep yang kita dengar pada saat ini di negeri ini. Ada bahasa radikal ini. Bu, Hajah Nana. Ibu? Hajah Nana. Oh iya, mangga. Ya, mangga Bu. Hajah Nana. Menurut saya, dalam artian radikal, maksudnya dalam kritikan yang radikal gitu Pak. Maksudnya sangat radikal itu sangat kritik sampai ke sedetail-detailnya gitu. Berarti radikal itu keseluruhan apa yang ada dalam yang mereka kritik itu sampai setuntas-tuntasnya. Kalau bahasa kitanya mah sampai imut gitu Pak. Bahasa Sundanya sampai imut. Dan tidak menghiraukan etika gitu Pak. Itu yang maksudnya penafsiran radikal itu. Tidak mempertimbangkan etikanya gitu. Terlalu sangat ini gitu, sangat radikal, sangat keras, sangat keseluruhan, tidak dipertimbangkan dan tidak efeknya gitu, nantinya gimana kalau gitu. Menurut saya itu kalau radikal yang secara ininya. Kalau radikal yang di sini mungkin yang namanya radikal itu mengkritik dengan positif, tapi dengan secara detail. Jadi orang bisa menanggapi atau orang bisa menerima kritikan tersebut dengan logika yang baik, tidak sebrutal gitu Pak. Maksudnya tidak brutal. Kalau radikal yang etis itu yang seperti itu. Kalau di masalah umum kan biasanya yang radikal itu biasanya di media massa itu inginnya menjatuhkan gitu Pak. Tapi dalam hal ini, kalau radikal di sini berarti ingin memberikan penjelasan yang baik, mungkin itu kalau radikal yang positif itu seperti itu Pak. Mungkin hemat saya seperti itu. Ada yang lain. Baik. Makasih. Terima kasih Bu Adi ya. Oke ya. Tadi yang pertama atau mungkin sebagian yang disampaikan ini soal konsep tentang radikal yang sesuai dengan kita bahas dalam hal perkuliahan filsafat ini. Nah, yang saya ingin dengarkan adalah konsep radikal yang ada yang seringkali terkait dengan masalah agama gitu ya. Nah, ini yang ada konsep seperti itu. Coba saya ingin lihat dari Bapak Ibu lain yang ingin menyampaikan definisi radikal ini. Silakan Bu atau Pak. Makasih Pak. Saya Pak mencoba. Mangga. Menurut nama saya Nur Hayati Pak. Menurut hemat saya, radikal di sini mungkin seseorang yang berperilaku atau melakukan segala sesuatu di luar batas, Bu, ya. Di luar batas kewajaran. Gitu. Oke. Itu ya. Begitu Bu? Iya. Oke. Iya. Oke ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Terima kasih.
Silakan Pak Us, saya ingin dengar Pak Us nih. Gimana nih? Radikal. Wah, katanya ini kok sekarang ini di negeri ini banyak sekali ada pengumuman ini radikalisme. Wah, itu bagaimana nih kaitannya Saya, dengan Pak. Boleh saya berpendapat, Pak? Oh, mangga silakan. Oh, siapa dulu? Mangga, Ibu dulu sama Ibu. Silakan Bu. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sama Ibu siapa? Waalaikumsalam. Bu Wiwi Surwiti, Pak. Oh, mangga Bu Wiwi ya. Oke, Bu Wiwi. Surwiti, Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya, Pak. Selama ini saya berpikiran, Pak ya, kalau radikal itu bisa dikaitkan dengan anarkis atau kekerasan ya. Seperti paham radikalisme gitu, seperti dalam ketika ada mengkritik atau mengajukan suatu masalah dengan cara kekerasan. Selama ini saya berpikir radikal itu seperti itu. Tapi kalau dikaitkan dengan materi perkuliahan yang Bapak sampaikan, mungkin dalam hal ini radikal kalau di dalam filsafat itu adalah kita berpikir lebih mendalam lagi dengan atas adanya dasar-dasar ya, lebih mendalam lagi dengan logika, dengan sistematis, berpikir logis gitu, mungkin seperti itu Pak ya, berpikir lebih mendalam lagi gitu. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good ya. Mangga Pak Gus. Pak Ikin tadi. Oh, Pak Ikin. Oke, Pak Ikin. Mangga Pak Ikin. Gambarnya mau ketinggalan mau 4 bungkulnya. Iya, oke. Mangga Pak Ikin. Ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak, radikal itu di dalam ilmu filsafat adalah itu berasal mungkin dari kata radik ya Pak, yang berarti akar gitu atau dasar. Jadi kalau di ini kan radikal itu adalah orang-orang yang berpikir secara mendasar sampai ke akar-akarnya Pak. Namun di samping itu pengertian radikal menurut lain yaitu bisa seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Haji, yaitu kekerasan lah atau ekstrim lah, itu Pak. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ikin. Ada lagi Pak Bu yang ingin menyampaikan pandangan tentang radikalisme yang ada sesuatu hal yang ada yang oke, mangga. Apa Bu? Saya akan menambahkan Pak sedikit, boleh? Oke, mangga. Halo. Oh iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Betty Nurayanti, Pak. Saya akan menambahkan tentang radikal. Kalau menurut pendapat saya bahwa radikal itu sama mungkin pendapat dengan teman-teman yang lain. Ya, di sini radikal itu adalah merupakan suatu tindakan, melakukan tindakan yang cenderung ke hal-hal yang negatif. Betul tadi dijelaskan oleh teman-teman semuanya bahwa tindakan radikal itu kalau menurut pendapat kita itu kan itu suatu hal yang tidak logis gitu. Nah, jadi intinya suatu kegiatan-kegiatan yang negatif yang bisa merugikan untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darsono mau menambahkan? Enggak. Pak siapa Pak? Pak Ono Darsono. Enggak Pak Ono. Halo? Iya, silakan Pak. Ya, maaf ini sinyalnya barangkali
wabarakatuh. Pak dosen yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah menyimak apa yang tadi disampaikan baik oleh Bapak maupun oleh rekan saya, yaitu pola pikir yang radikal ya Pak ya. Menurut saya Pak, sumberkan emosional semata tanpa memikirkan etika dan logika, sehingga tindakannya cenderung brutal, ya, kemudian sedikit egois. Gitu. Sendiri begitu. Nah, betul apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya juga bahwa ini lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif lah begitu. Nah, untuk itu suatu pola pikir yang radikal menurut saya itu tidak baik, ya tidak baik dan cenderung kepada hal-hal yang negatif. Itu Pak, tambahan sedikit dari saya. Baik. Radikal ya Pak. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal itu bisa diartikan menjadi 3 pengertian. Yang pertama secara mendasar, yaitu sampai kepada hal yang prinsip, itu berpikir radikal atau radikal itu sendiri. Yang kedua itu amat keras menuntut sebuah perubahan, itu dari kata radikal. Yang ketiga itu maju dalam berpikir atau bertindak. Dengan demikian, kalau melihat dari arti kata radikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, justru kata radikal itu jauh dari kata yang tadi dibilang oleh rekan-rekan bahwa sangat dekat dengan kata negatif. Itu dengan kalimat, tergantung pada kalimat berikutnya atau diterapkannya di mana. Kalau dalam ilmu pendidikan, kata radikal itu saya pikir seperti tadi, kembali ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan seperti yang sudah tertera dalam poin lanjutan dari Bapak di sini, bahwa radikal berpikir sampai kepada masalah. Itu sangat sinkron dengan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang pertama secara mendasar sampai ke prinsip-prinsipnya, terus yang kedua amat keras menuntut sebuah perubahan, yang ketiga yaitu maju dalam berpikir dan bertindak. Akhirnya ketika orang berpikir radikal itu orang yang berpikir maju, bertindak lebih cepat. Saya perkirakan seperti itu dan dia mencari segala sesuatu itu sampai ke dasar-dasarnya, apa sih akar permasalahan supaya bisa jadi timbul perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Dan prinsipnya apa nih gitu, prinsip yang harus dirubahnya apa, sehingga kita harus mengambil sebuah tindakan untuk perubahan. Saya pikir arahnya ke sana berpikir radikal yang dimaksud dalam dunia filsafat pendidikan. Mungkin itu saja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanggapi tak? Oke, silakan. Halo. Saya mau menambahkan. Oh ya, silakan. Kalah kaget. Halo. Mangga, ya, silakan. Iya, Haji. Halo. Ya, silakan. Ada. Oke. Saya mau menambahkan. Oke, Bu. Ya, Bu, silahkan Bu. Silahkan. Tinggal ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Isutihat mau menambahkan sedikit tentang berpikir radikal berfilsafat. Berpikir secara radikal dapat pula dimaknai sebagai upaya berpikir sampai pada akarnya persoalan yang ada, sehingga diharapkan sebuah keputusan benar-benar bijak dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu mungkin Pak yang saya tambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Baik, cukup ya. Cukup banyak sekali pandangan-pandangan
yang dimaksud dengan radikal ini. Saya sengaja menyampaikan pengertian antara radikal dengan radikalisme ini sangat jauh berbeda banget dengan apa yang kita bahas dengan masalah radikal dalam pengertian filsafat ini ya. Kalau tadi yang disebut dengan radikalisme ini itu bertolak belakang dengan konsep-konsep yang berlaku dalam mata kuliah filsafat ini ya. Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa radikalisme ini menyangkut sesuatu yang sangat ekstremis sehingga orang mendengarnya lah, wah orang ini radikal. Jadi akhirnya seperti orang yang terkena atau didekati orang-orang yang kena corona ya. Begitu orang dekat lari dia, takut gitu ya. Nah, seperti itu, takut gitu ya. Padahal pengertian radikal dalam konsep kita dalam berfilsafat ini bukan seperti itu. Tapi yang terdengar dalam masyarakat kita ini ada yang radikal yang dikenal selayak ini, yang layak di negeri ini adalah radikalisme. Orang pada takut ya, karena orangnya keras, bisa main macam-macam yang ekstrimnya bisa sampai bunuh-bunuh. Alhamdulillah. Yang lain nih mute dong. Saya lagi bawa. Yang lainnya di mute dong, biar Pak dosen aja yang ngomong. Ya, kalau banyak sekali yang ini ya. Oke ya. Perkuliahan kita jauh beda dengan yang kita kan konsep radikalis dari kehidupan masyarakat saat ini ya. Nah ini sekali banyak hal-hal yang pernah saya amati, saya lihat dari kelas-kelas lain itu dibahas mengenai masalah radikal. Padahal berbeda banyak dengan konsep radikal yang kita bahas dalam perkuliahan ini dengan radikalisme yang biasanya orang kecenderungan dengan Islam. Nah ini pun sekali lagi hati-hati. Jangan konsep radikal ini dikaitkan dengan Islam. Padahal sebenarnya Islam ini bukan radikalisme. Ya, mohon maaf ini yang saya kenal, yang kita membaca Quran dan hadis tidak ada seperti radikal itu. Tapi ada orang yang kita kenal radikalisme ini yang mungkin sebagian mengenal atau mengetahui itu definisi radikal ini itu terkait dengan masalah Islam. Padahal bukan begitu. Orang Islam itu orang-orang bertolak belakang dengan apa yang sampai seperti itu. Ya. Ada contoh yang paling real yang kita kenal. Misalnya setiap Rasulullah ini melalui jalur yang diketahui oleh orang Yahudi. Ya. Beliau Yahudi ini setiap kali melalui jalan-jalan yang ada Rasulullah lewat, itu setiap kali diludahi atau dilempari sebagai saking bencinya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tapi apa yang terjadi? Ini makanya berbeda terbalik dengan apa konsep Rasulullah ini pada saat terjadi seperti itu bukannya malah melawan, malah senyum. Jawabannya apa? Karena dia belum tahu siapa tentang Islam. Mungkin kalau memang kita bukan orang Nabi atau Rasul, mungkin nanti kalau Bapak Ibu sekalian ada orang-orang yang mungkin dilempar begini, pasti reaktif ya, pasti marah, pasti reaktif. Padahal sebagai seorang yang berfilsafat yang terkait dengan masalah agamis, itu sebelum berpikir dan bertanya secara kritis, kenapa saya dilempar? Mungkin kalau orang yang tidak berpikiran yang kritis dan radikal secara filsafat, nanya dulu, kenapa saya kok dilempar? Gitu.
mungkin orang nggak sengaja. Tapi kalau orang yang reaktif dan tidak berpikir, langsung dia marah. Atau mungkin mentang-mentang dia sebagai orang yang memiliki jabatan tertentu, wah main kapok saja. Inilah yang berbeda, yang tidak sama dengan konsep agama tadi. Kembali kepada yang sama tadi, bahwa Rasulullah setiap kali melampaui jalan-jalan yang ada orang Yahudi, beliau dilempari diludah, tapi beliau tidak marah. Nah, suatu waktu pada saat si Yahudi ini sakit, Rasulullah melampaui lewat situ. Beliau bertanya, kenapa si Yahudi ya? Kok nggak kelihatan lagi melempar saya, meludah saya? Beliau terdengar bahwa si fulan ini sakit. Nah, inilah keagungan agama Islam ini yang luar biasa. Akhirnya beliau mengetahui bahwa si Yahudi ini sakit. Beliau mendatangi orang yang memberikan makanan dan buah-buahan. Beliau menyampaikan Assalamualaikum. Tahu mendengar bahwa itu Rasulullah yang mau mendatangi Yahudi yang sakit ini. Wah, dia gemetar. Inilah sakitnya orang takut yang mungkin ada berpikir bahwa dia jahat terhadap Rasulullah. Dia takut. Jangan-jangan dia mau membalas saya. Apa yang terjadi? Malah dia mendatangi orang yang sakit ini, memberi makanan dan memberikan sesuatu dorongan untuk menjadi lebih sehat. Dia menangis yang luar biasa. Kalau bahasa orang sebutkan namanya menangis. Dia mengatakan bahwa orang lain yang dekat dengan saya, yang baik dengan saya, tidak ada satupun orang yang menjenguk saya orang sakit. Tapi adalah engkau yang aku benci, aku marahi, aku melempar dan sebagainya. Dia mendahului saya, memberikan sesuatu dorongan untuk saya. Akhirnya dia menjadi orang yang Islam. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya itulah orang Islam yang sebenarnya itu. Bahwa tadi yang mengatakan bahwa konsep radikalisme yang terkait dengan Islam itu tidak benar. Kalau seperti itu. Ini sebagai contoh aja Bapak sekalian bahwa memang tadi jangan sampai nanti ada suatu pengertian radikalisme dengan agama itu tidak benar ya. Baik ya, kita tuliskan sebagai pengetahuan ya. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah sering mendengar bahasa itu ya, informasi ini, tapi sekedar mengulang kembali bahwa sebetulnya ada konektivitas antara pengertian radikalisme dengan radikal dalam konsep perkuliahan kita ini. Dasar utama mengenal tentang mengetahui atau sekurang-kurangnya kita akan menjadi seorang filsuf ini, definisi inilah yang harus kita kenal. Ya. Yang pertama logis, yang kedua sistematis, tiga radikal, yang terakhir inilah ya. Nah, pengertian universal ini terkait dengan masalah pengetahuan yang kita mengenal atau kita mengetahui penemuan tertentu. Misalnya nanti Pak Uus ya, mohon maaf nih, saya baru kenalnya Pak Uus yang tahunya yang berhubungan jadi contoh Pak Uus ya. Contohnya, Pak Uus menemukan suatu penemuan tertentu, menyampaikan suatu seminar bahwa bla 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 mengatakan begini. Kemudian kita debat pengertian ini, kita bahas. Nah, pengertian universal ini, pengetahuan yang diketahui oleh Paulus ini harus dikenal dan diketahui oleh semua orang yang disebut dengan universal. Boleh dikatakan universal di lingkungan Indonesia atau yang lain, maka disebutkan sebagai universal. Kalau tidak bisanya mengatakan universal, maka gagal menyampaikan pengertian penemuan tertentu. Nah ini kaitan dengan masalah filsafat ini.
semuanya diketahui oleh semua. Nah, itulah kira-kira pengertian, pengetahuan mengenai masalah dasar pokok yang harus ya Bapak Ibu sekalian pengetahuan pertama bisa mengenal lebih lanjut tentang filsafat ini. Logis, sistematis, radikal, dan universal. Harus seperti itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian mengenal dan mengetahui ya, menyatu dengan diri kita, bahwa kita belajar apa atau mungkin kurang-kurangnya jadi awal-awal orang. Baik Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi ini, dari 4 hal poin ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang ingin memberikan suatu pandangan ya terkait dengan mengenai masalah filsafat ini yang terkait dengan dasar-dasar pokok dari masalah filsafat yang saya sampaikan tadi. Silakan, ada yang mau berkomentar tentang hal ini? Mohon itu Pak dijelaskan. Saya kurang mengerti tentang filsafat universal. Tolong dong contohnya gitu. Contoh masalahnya gitu. Oke. Dengan siapa Bu? Dengan Bu Ii, Bu Ii Sutihat. Bu Ii. Bu Ii ya? Iya. Oke, Bu Ii ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Sambil saya menarik nafas dulu ya. Sambil menarik nafas dulu ya. Filsafat itu sebagai suatu aktivitas ya, suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan diri dan sikap yang sangat kita junjung. Itu ada kaitannya enggak dengan ideologi, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf sekali lagi agak terputus. Tadi apa, Bu? Terkait apa? Bagaimana? Jelas sekarang, Pak? Ya, oke. Itu kan filsafat itu sebagai suatu aktivitas, suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan diri, Pak ya, dari sikap yang sangat kita junjung tinggi. Itu ada kaitannya enggak dengan ideologi, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, enggak. Iya. Mungkin ini tanggapan Pak, mungkin ya. Pokoknya mungkin nyambung. Begini, mungkin filsafat dengan ideologi, kalau menurut saya mungkin kalau kita sudah paham tentang filsafat, justru kita akan bukan ke ideologi mungkin ke idealisme mungkin Pak, karena kan kita sudah tahu filosofinya, misalnya filosofisnya sesuatu, jadi kita sudah percaya, sudah terbentuk filsafatnya, jadi mungkin nanti kita menujunya ke idealisme mungkin Pak. Kalau kita sudah percaya, jadi kita akan timbul rasa idealismenya mungkin gitu, seperti itu. Dari baik itu suatu organisasi, baik itu kebijakan, baik itu pribadi diri sendiri, karena kalau kita sudah mengkritik dan sudah tahu filsafat sesuatu itu, mungkin jadi nanti akan timbul suatu idealisme gitu Pak. Mungkin ke situ Pak. Itu dari saya. Oke, Bu Haja Nana. Baik ya. Saya akan menambahkan Pak. Mangga. Bu, siapa Bu? Saya akan menambahkan sedikit Pak. Saya dengan Ibu Betty Nurayanti Pak. Betty. Tadi pertanyaan dari Ibu Surwiti ya Pak ya, kaitannya filsafat dengan ideologi. Saya menyambung lagi dengan dari pendapat Ibu Haja Nana bahwa ini adalah merupakan suatu pandangan hidup yang merupakan jadi suatu adanya sistem nilai yang diyakini kebenarannya, sehingga di dalam hal itu akan dijadikan suatu pedoman bagi manusia dalam memandang secara realistis.
Jadi akhirnya jadi dari suatu filsafat itu adanya suatu kebenaran, sehingga disambungkan dengan ideologi, berarti sehingga itu akan dijadikan suatu dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Betty ya. Oke, sudah banyak ya. Konsepsi ideologi ya. Ideologi ya. Filsafat dan kaitannya dengan ideologi. Kalau kita jadi alasan kita berpuasa jadi pembalian katanya. Pembalian jadi suantan jadi agak terparu padahal memang kering ya. Insyaallah ya. Ya. Baik ya. Aduh, ada telepon siapa tah? Menghiungnya tuh. Tidak ada yang masuk. Nah ya, pada prinsipnya itu memang ideologi dengan filsafat ini sangat selaras. Pada prinsipnya bahwa manusia yang sudah berfilsafat ini Aduh. Ada yang berisik Di mute dulu dong, di mute dulu ya. Berisik, oi. Di Ibu Haja Nana, pada prinsipnya ideologi ini ya sangat selaras dengan kalau seseorang sudah memiliki suatu konsep filsafat ini akan mengurangi konsepsi kehidupan ini lebih tenang, sabar, lebih fokus, yakin, tidak gerasa gerus terhadap sesuatu, walaupun untuk meraih konsep filsafat yang benar ini sangat berat. Seperti yang konsep tadi yang diberikan contoh Rasulullah ini tadi, orang sudah sangat amat tinggi berfilsafat ini. Orang yang mau melempar atau mungkin meludah atau mungkin menjelek-jelekan kita tidak akan sampai bersikap mengambil kondisi yang reaktif atau hal-hal yang berlawan dengan hal yang negatif. Kalau orang yang berfilsafat yang sudah kritis ini tenang dulu, tahu dulu masalahnya apa masalahnya, kenapa dia memarahi saya, siapa tahu bahwa dia itu ada masalah-masalah yang salah. Nah kalau kita berfilsafat ini tidak boleh reaktif. Yang tadi disampaikan di ideologi ini, dia yakin, aku yakin terhadap sesuatu ini telah tahu. Dalam suatu diskusi, ada orang mungkin ada ketika orang-orang yang nah, kalau orang sudah mengenal filsafat dengan yang benar, yang baik, yang sesungguhnya, contoh yang paling kita lihat tadi itulah Rasulullah SAW itu adalah seperti itu. Beliau ini tidak pernah marah, masya Allah ya, kita budaya. Beliau ini kalau marahin cuma merah, tidak mengungkapkan sesuatu kata-kata yang menyebabkan orang menjadi sakit, kecuali berperang untuk melawan sesuatu yang bertentangan agama. Nah, kalau berfilsafat ini, kalau orang yang mau menjelekin kita pun kita tenang dulu, tahu masalah, sehingga dipegang ideologi diri kita ini adalah yang menyangkut yakini sesuatu kebenaran sesuai dengan konsep yang sesuai. Itu ideologi. Walaupun memang ideologi tidak tersentuh, ya, tapi kita berfilsafat itu tidak langsung bereaksi. Terlalu reaktif gak bagus. Ada dulu ini. Itu yang memang menyangkut masalah yang disampaikan oleh orang itu tadi. Di punten tadi yang Bu Ii itu apa tadi Bu Ii ya? Contoh permasalahannya. Oke, baik. Ya gitu. Jadi saya katakan bahwa seseorang yang mau mempelajari, yang mau menguasai, mengenal lebih lanjut,
ya tentang mengenai masalah berfilsafat ini yang tadi saya katakan ya. Ya, yang tadi ini ada logis, sistematis, radikal, universal. Itu orang yang mengenal, menguasai, mempelajari orang yang berfilsafat. Tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ada Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengenal dengan empat pokok yang terkait dengan filsafat? Tadi tidak ada yang menjawab, ya. Dan tadi saya yakin bahwa Anda semua sudah, saya sudah pernah mengalami seperti kita berlaku sebagai seorang filsuf yang benar ini berarti, ya. Mudah-mudahan begitu. Baik, UI mengatakan universal. Ibu menyampaikan suatu pendapat tertentu, ulah kusorangan hunkul. Ya. Jangan sampai nanti pengertian ini, definisi ini, jangan cek sorangan. Harus semua orang percaya. Oh iya, benar Bu Ii, benar. Itu diperiksa. Tapi kalau memang hanya kalau bahasa ekstrim kuma aing, bahasa orang Sunda. Bangsa saya orang Subang gitu. Berarti aing ya. Jadi untuk semua ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi hukum cek aing gitu ketika bayan begitu kan. Jadi sebetulnya kalau universal ini bersikap umum. Pengertian definisi ini dipercantan oleh semua orang. Jangan sampai nanti hanya dikenal. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri ya. Jadi bukan universal sampai. Jadi kalau apa yang efeknya buat semua gitu ya Pak ya, maksudnya harus begitu. Buat banyak orang. Harus banyak orang. Jadi tidak hanya itu yang simpelnya. Kalau dalam hal suatu pengetahuan, penemuan yang dimaksud dengan pengertian universal ini harus diketahui semua orang. Tapi yang dibahas hari tadi itu universal ini ulah cek sorangan, tapi yang lain-lain. Tapi ini Pak suka mendengar orang yang berfilsafat itu kadang-kadang suka kekeh. Oh iya. Untuk mempertahankan prinsipnya gitu Pak. Jadi ya maksudnya pendapatnya jadi tidak idealis, justru malah over gitu kan ya, terlalu idealis justru kan orang itu menguasai filosofi gitu, filsafat, dia menguasai filsafat kadang suka kekeh cuma dewek Pak. Kalau begitu bertolak belakang dengan universal dong Pak. Iya berarti ya Pak, mempertahankan filsafat dia gitu. Kadang suka seperti itu ya pendapatnya ya. Iya, karena dia tuh padahal ahli filsafat sebenarnya. Ya itu. Tapi suka gitu ya Pak ya? Ada ya Pak? Radikalnya Kak udah. Iya. Baik, ini kondisi pertanyaan seperti ini kalau saya tidak salah akan berkesuatu. Dan mahasiswa katanya dia, oh jangan dekat-dekat orang berfilsafat. Orangnya terlalu kayak orang yang nggak macam-macam. Wah orangnya mau maneh wek gitu. Iya. Ada yang seperti itu katanya ini. Ada yang ngomong begitu. Nah ini saya tantang dia. Silakan saya berhadapan dengan saya. Mau di kampus, mau kemana. Kita berdiskusi, berdebat mengenai masalah filsafat seperti itu. Filsafat. Pengertian filsafat ini sangat luas. Luas. Banyak hal. Nah, orang yang mungkin hanya mengenal seperti itu hanya satu arah saja. Jadi kan nanti dia berpikir kita mengenai yang lain. Apalagi kalau kita dasarkan, kita gandeng, kita sama-sama dengan konsep filsafat agama ini. Harusnya dengan ini ya Pak, kalau berfilsafat itu jangan ke universalnya. Jadi kita mah sebagai Muslim ke agama ya Pak, menggandeng ke agama seperti itu. Itu filsafat agama. Nanti kita bahas filsafat agama ya. Oh ada. Ada filsafat agama. Filsafat kalau memang dia itu yang mengatakan seperti itu, dia tidak belajar filsafat agama, dia tidak akan tahu. Iya, kadang gitu. Dia justru karena dia orang filsafat tidak didamping dengan
agama, jadi dia kekeh dengan sendirinya gitu kan? Karena gitu. Ya betul ya. Iya, ya betul. Tidak mengatakan agama, ada filsafat agama. Ini loh. Oh. Jadi tidak hanya mengatakan filsafat agama, ada filsafat agama. Filsafat agama itu akan orang mungkin ada orang yang berpandangan seperti ini akan tersaingi atau mungkin tertutup oleh hal-hal yang berpandangan dengan filsafat agama tadi. Dia hanya mengenanya filsafat tertentu saja yang nanti dia berpikir seperti itu. Ya. Mungkin filsafatnya hanya tertentu kayaknya. Betul, ya. Kayaknya gitu, seperti itu. Sama seperti yang kemarin saya seperti lebih aktif dia mengatakan begitu. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang filsafat, katanya orangnya waktu itu dia tidak mau tahu tentang Allah ini. Nah, mikir ya, itu mungkin karena berpikirnya terlalu radikal itu sampai radikal. Definisi radikalnya radikalisme, nempel-nempel di situ. Padahal radikal yang dimaksud itu mengetahui masalah ini sampai dengan itu. Justru untuk ke positif kan lebih bagus kan, itu radikal itu dalam artian bagus kan, mengkritik sampai ke akar-akarnya itu kan bagus padahal untuk. Tapi kalau radikalisme sudah tidak baik lagi. Ini Pak. Siapa? Ikin, nggak muncul. Nama saya Ikin Sodikin Pak. Ikin Sodikin nggak muncul. Ikin Sodikin. Baru muncul. Ini Pak, saya mau menanyakan perbedaan ilmuwan dengan filsuf Pak. Ilmuwan dengan filsuf ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ilmuwan. Filsuf. Saya jadi teringat ya nama-nama orang Sunda ini suka di dua kata ya, Ikin Nana. Jadi namanya selalu diulang-ulang ya. Ikin Nana Purnamawati ya Pak, apa ya Pak? Lalu begitu ya. Oke ya. Ya kalau orang yang filsuf itu adalah yang ahli hanya di bidang filsafat gitu. Kalau ilmuwan itu dia ahli di berbagai macam ilmu mungkin itu Pak. Banyak dia menguasai berbagai macam ilmu, namanya juga ilmuwan, jadi mungkin dia menguasai beberapa ilmu gitu. Kalau filsuf itu khusus mungkin orang filsafat saja, mungkin itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, thank you ya. Ada yang lain silakan untuk menambah wawasan pandangan kita tentang mengenai masalah apa Bu? Anasi. Oh ya, baru dengar nih Bu Anasi, Masya Allah. Bu Anasi ya. Saya jadi teringat dengan almarhum ibu saya ya. Namanya Bu Anasi. Mudah-mudahan barakallah dalam bagian ya. Amin. Itu ada sih hujan, Kalau ilmuwan adalah orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenal suatu ilmu, orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, sedangkan filsuf orang yang ahli dalam filsafat. Itu mungkin itu Pak. Sama, itu kene. Antara ilmu dan filsuf. Kalau menurut saya perbedaannya itu terletak dari objek pemikiran, Pak. Kalau objek pemikiran, yang dipikirkan, apa yang dipikirkan. Kalau filsuf itu berpikir dalam ruang lingkupnya tentang misalkan hakikat Tuhan, hakikat antar sesama manusia, mungkin nasihat-nasihat dan motivasi, Pak. Lain halnya dengan ilmuwan, objek pemikirannya adalah berdasarkan teori untuk menemukan fakta-fakta baru dari hasil penelitiannya, Pak. Mungkin itu menurut pandangan saya, Pak, tentang perbedaan filsuf dan ilmuwan. Objeknya ya. Objek. Objek ya, bagus ya.
Mangga, ada lagi ya? Mangga. Nah, kalau menurut saya itu kalau filosof itu jadi berdasarkan ilmu pengetahuan yang didapat sesuai dengan kehidupan sehari-hari lah. Jadi sesuai dengan kehidupan yang sehari-hari. Sedangkan untuk keilmuan itu dia berdasarkan logis atau tidaknya. Ya seperti itu. Jadi diuji dengan berbagai hal sehingga itu menjadi logis atau tidak. Sedangkan kalau filsuf itu ya itu dari kehidupan sehari-hari dia pelajari gitu. Seperti itu Pak. Barangkali seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Oke. Dalam sesi pertama dalam perkuliahan filsafat ini, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kelas ya, insya Allah ya. Depan dan bertemu lagi di depan kita akan bertemu lagi. Amin. Kapan? Insya Allah nanti mudah-mudahan ada hal-hal yang uang waktu yang lebih banyak ya. Saya ingin menyampaikan juga mungkin dalam konsep terbaik dalam pendidikan tempat agama mungkin itu akan dibahas. Kalaupun toh memang nanti tidak sempat waktunya kan nanti akan saya sharing kepada bapak kalian. Kurang jelas Pak. Kurang jelas. Maaf ya. Kurang keras. Kurang jelas. Pak, kurang jelas suaranya Pak. Tidak jelas kalian, kita akhiri pembahasan mengenai masalah filsafat ini ya. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan kita akan membahas ya. Insya Allah kalau misalnya nanti ada waktu yang lebih banyak kita akan saya bahas lagi mengenai masalah filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan. Kalaupun toh tidak memungkinkan nanti kita akan sharing kepada bapak sekalian ya. Kemudian mudah-mudahan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan ke depan kita diberikan kesehatan walafiat. Amin. Sehingga kita dijauhi ya semua masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, Masya Allah. Amin. Amin. Jadi kadang-kadang kita jadi serba salah gitu ya. Kalau berhadapan dengan orang aja kadang-kadang biasanya orang kita bisa bersalaman. Distancing Pak. Sekarang jadi ya Allah, jaga jarak. Jadi kita betul mengawasi diri dan itu pun benar dalam konsep Islam kita harus ya. Tapi kadang-kadang kalau orang tidak paham ya, jadi orang tidak mau terima gitu ya. Kalau orang mau salaman begini tiba-tiba dia nggak mau, padahal orang beranggapan yang tidak baik, padahal yang seperti itulah. Mudah-mudahan kita semua ya, dan dapat mengerti. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi demikianlah untuk yang sesi pertama ini saya sampaikan. Kita akhiri aja dalam pertemuan filsafat ini. Satu hal akan saya sampai waktu terakhir, jika masih ada akan saya kasih waktu 1 menit kalau masih ada. Mas, sudah Pak saya. Ya, sudah cukup Pak. Sudah cukup lagi. Cukup Pak. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan yang pertama ini menjadi sesuatu wahana silaturahim di antara kita. Amin. Sehingga kita menjadi Amin ya rabbal alamin. Amin. Selain Pak Uus, Aikin ya Pak, dua-duanya hafal. Sekarang mah Nana hafal ya Pak, apa Bu Hajah Nana apa sekarang kelihatan apa gitu. Gila Pak, Ikin Sodikin Pak. Sunda banget. Iya. Biasanya kalau zaman dulu saya waktu kuliah doktoral itu yang kenal ini dapat A kan ya, Masya Allah. Jika kesehatan walafiat sekeluarga kita ya, barokah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.